Selamat jumpa teman-teman sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. 10 Minute Talk Maintenance edisi ke-24 ini akan membahas mengenai perbedaan dari Reliability Center Maintenance atau RCM dengan Root Cause Analysis atau RCA. Secara definisi, RCM adalah suatu proses khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi kebijakan yang harus diterapkan dalam mengelola mode kegagalan yang dapat menyebabkan kegagalan fungsional dari physical asset dalam konteks operasi tertentu. Atau RCM adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mengembangkan rencana pemeliharaan yang efisien dan efektif untuk aset guna meminimalkan kemungkinan kegagalan. Proses ini memastikan keselamatan dan kepatuhan misi. Sementara definisi dari RCA adalah pembentukan lengkap secara logis berbasis bukti rantai faktor yang terkait erat dari konsekuensi yang paling tidak dapat diterima hingga penyebab mendasar yang paling signifikan. Atau root cause analysis adalah metode yang digunakan untuk mengatasi masalah atau ketidaksesuaian untuk sampai ke akar penyebab dari masalah tersebut. Ini digunakan agar kita dapat memperbaiki dan menghilangkan penyebabnya dan mencegah masalah tersebut datang kembali. Kita akan bahas mengenai analisis proses dari RCM dan RCA. RCM Sistem Analisis Proses akan terdiri dari 9 langkah. Langkah pertama adalah Sistem Analisis Selection and Information. Yang kedua adalah Sistem Boundary Definition. Langkah ketiga, Sistem Definition and Functional Block Diagram. Langkah keempat adalah System Function and Functional Failure. Langkah kelima, Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Yang keenam adalah Logic atau Decision Tree Analysis. Langkah ketujuh adalah Selection of Maintenance Tasks. Langkah delapan adalah Test Packaging and Implementation. Dan langkah kesembilan dari proses RCM adalah Making the Program a Living One. Kita perhatikan langkah keempat, langkah kelima, keenam, dan ketujuh adalah merupakan RCM Basic Question atau 7 pertanyaan RCM. Sementara RCM metodologi akan dimulai dari preserving event data, mempersiapkan data-data atau dari suatu kejadian. Yang kedua, menentukan anggota tim atau ordering the analysis team. Yang ketiga adalah analyzing event data, yang kita mulai dari event atau kejadian. Yang kedua adalah menentukan failure mode yang terjadi. Ketiga adalah penurunan hipotesis. Yang keempat adalah pembuktian dari hipotesis. Untuk hipotesis yang terbukti akan dicari akar penyebabnya. Yang pertama adalah physical root, turunkan dengan menjadi human root, dan diakhiri dengan latent root. Langkah keempat dari RCA metodologi yaitu communicating, finding, and recommendation, dan kelima adalah tracking. Perbedaan mendasar dari RCM dibanding dengan RCA adalah RCM bersifat proaktif, yaitu modus kegagalan yang mungkin terjadi pada saat yang akan datang. Yang kedua adalah modus kegagalan mengikuti alur FMEA. Ketiga adalah modus kegagalan potensi. Keempat adalah mencegah modus kegagalan suatu sistem atau komponen sebelum terjadi. Anggota tim RCM dipilih yang terlibat dalam sistem atau pemeliharaan sistem.
Hasil akhir dari RCM adalah strategi pemeliharaan yang akan dikenakan pada suatu sistem atau komponen agar tidak terjadi kegagalan. Artinya, hasil akhir dari RCM yaitu untuk provide atau membangun maintenance task yang efektif dan efisien. Sementara RCA adalah suatu kejadian yang sudah terjadi, baik kronis maupun sporadik, bersifat reaktif. Diagram alurnya mengikuti kronologi kejadian, yaitu mulai dari event, failure mode, hipotesis-hipotesis, pembuktian dari hipotesis. Untuk hipotesis yang terbukti akan diturunkan menjadi akar penyebab, baik fisik, human maupun laten. Keempat adalah fokus kegagalan adalah suatu sistem atau komponen, mencegah kejadian timbul atau terulang kembali. Anggota tim RCA dipimpin oleh seorang principal analysis yang bukan expert di bidang yang sedang dianalisis. Akar masalah yang didapat dari proses analisis RCA yaitu physical root, human root, dan latent root. Proses RCA diakhiri dengan propose atau rekomendasi corrective action. Hasil akhir dari RCA yaitu updating dari maintenance task. Untuk jelasnya, mari kita perhatikan langkah-langkah yang kita buat dalam melakukan analisis RCM, yaitu di mana dalam analisis RCM akan terdiri dari dua tabel, yaitu tabel pertama adalah tabel failure mode and effect analysis, sementara tabel kedua adalah tabel logic tree analysis dan proposed maintenance task. Yang kita akan bahas adalah proses dari tabel pertama yaitu failure mode and effect analysis. Dari tabel tersebut terlihat bahwa kita akan menentukan functional failure, failure mode, failure cause, dan failure effect. Sementara pada tabel kedua kita akan dapatkan dari failure effect ini kita dapatkan failure consequence dan diakhiri dengan proposed maintenance task. Sementara pada RCA adalah kebalikannya, yaitu dimulai dari adanya suatu kejadian, baik sporadis maupun kronis. Dari kejadian itu kita dapatkan failure mode. Setelah terjadi didapat failure mode, kita akan turunkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis. Selanjutnya adalah melakukan pembuktian dari hipotesis. Untuk hipotesis yang benar-benar terjadi atau terbukti, akan diturunkan atau dicari akar penyebabnya, yaitu penyebab secara terjadinya physical root, lalu human root, dan diakhiri dengan latent root. Demikian telah kita bahas mengenai perbandingan antara RCM dan RCA. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa.